Halah, cuma tulisan tok. Jangan. Ini tuntunan Islam. Pasti terjadi. Ada yang disisipi karena hatinya galau. Ada yang dia berbuat jahat. Perbuatan itu membuat lubang bagi jin mudah masuk. Jangankan seperti itu, maem pakai tangan kiri lah. Jin bisa masuk lewat tangan kiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Nah, episode kali ini kita udah menginjak episode ke-33 dan episode lengkapnya bisa saudara-saudara saksikan di YouTube Lingkar TV. Nah, tema kita kali ini adalah tentang manajemen takwa. Apa itu manajemen takwa? Untuk itu sudah ada Ustadz Juli Murtado yang akan menjelaskannya kepada kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri bersama. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam majelis taklim untuk mengkaji bersama tentang nilai-nilai tuntunan Islam. Mengkaji ini dari berbagai sumber kita baca, kita pelajari dan sebagainya, dan disajikan sekitar 1 jam. Tentu tidak mungkin sempurna, namun setidaknya kedalaman pengertian tentang kajian kita ini kita bisa sampaikan dengan cara yang terbatas ini. Mudah-mudahan bisa membawa bekal-bekal kita di dalam mengatur kehidupan kita dengan lebih baik. Nah, pada kajian kita ini manajemen takwa. Jadi orang bertakwa itu oleh Allah dinilai orang yang paling mulia, paling berkualitas. Orang yang paling berkualitas dan paling bertakwa di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi bertakwa itu ada tahapan-tahapan begitu. Kita perlu mengetahui itu. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, mari, apa sih takwa itu? Kekuatan takwa itu apa? Maka tuntunan ini merujuk kepada poin ini. Jadi kunci yang sangat dahsyat, powerful dalam menjaga ketaatan kita, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, agar dapat membangun kualitas hidup kita menjadi insan terbaik. Jadi titik kuncinya jogo ketaatan, jalankan perintah, jauhkan larangan.
Ada yang berbeda menghindarkan diri dari larangan Allah sama menjauhkan. Nek menghindarkan diri, pokoknya nggak keserempet ya wis terhindar. Yang suatu saat karena dia berkutat di situ, gumbul sama orang, hanya tukang ngombe, mungkin hari ini terhindar, tapi besok dia kejebak oleh jebakan yang lain. Maka yang lebih tepat memang menjauhkan, ngedoh nih terhadap zina, terhadap ini. Jangan dekati zina, tapi jauhkanlah. Jangan dekati ini, jangan dekati ini, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Maka tolong pada hari ini hati kita siapkan. Capek-capek membuang waktu kita, mari kita jadikan bekal yang baik. Jadi insan yang terbaik itu tidak hanya di akhirat, tapi neng dunya sukses mulia, nikmat bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Bagi orang yang tidak beriman, tidak punya cita-cita ini. Pokoknya aku urip neng dunya. Kasarannya kalau di SMA itu, cah nom-nom itu sugih pucu ayu gitu. Semua lanang-lanang ngono kuwi. Delala sing gaene ngomong ngono iki sekarang hidupnya ndak karu-karuan. Mungkin terbesit di otaknya itu ya pokoknya dunia tok. Padahal kalau kita bertakwa, orientasi hidup kita ini Allah. Hidup neng dunia, tapi janjane piye menurut versi Allah. Nah, kalau kita nggak beriman kepada Allah, ya susah. Padahal Allah itu daun yang jatuh detik ini, semua manusia detik ini Allah tahu. Yang di sana itu bakal sing mati sapa ae. Ini satu detik ke depan daun yang jatuh, bunga yang jatuh itu yang kelompok mana tahu. Satu detik ke depan belum kejadian sudah tahu. Dia menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sangat mudahnya. Tolong kata-kata ini masukkan di hati, jangan hanya mau aksesori gitu. Karena dari sinilah kita akan mendekat untuk lebih mengenal Allah. Allah yang segalanya itu membuat tuntunan. Tuntunan Allah itu sudah jangan ditawar-tawar. Dah jalan yang lurus, jalan yang tol, cepat paling gampang. Gak ada hambatan yang banyak untuk menuju yang kita cita-citakan. Tidak usah ditawar. Kalau kita belum paham, artinya ilmunya kita memang belum memadai. Kita perlu belajar lagi. Nah, karena Allah itu maha segalanya dan Allah maha adil, maha hakim, yang memutuskan kalau Allah nggak mengendaki nggak bakalan itu seseorang itu mati dan sebagainya. Walaupun sudah di perang itu kepanah banyak, nggak mati-mati. Memang waktunya nggak mati, misalkan seperti itu. Nah, hal semacam itu kita perlu memahami. Nah, Allah itu membuat semua aturan, membuat apa sing jarene Allah dijamin pasti terbukti. Itu yang harus diyakini. Sehingga kalau membuat tuntunan, nek kita taat sama tuntunan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kita akan menjadi orang yang baik, yang disayangi dan sebagainya. Itulah dimulai ketakwaan itu tumbuh, karena kita mengenal Allah luar biasa. Dan itu jangan pernah sekali-sekali kita main-main, mati ya wis mati, sapa yang anu, wis pokoknya ya mbuh nanti itu.
Itu karena dia nggak mempelajari tuntunan. Padahal tuntunan itu semua kehidupan kita di kan Allah. Maka pada saat Abdurrahman bin Auf itu dengar katanya Rasulullah, makin kaya orang, hati-hati, makin banyak nanti perhitungan hisabnya. Dari mana duit itu, untuk apa, bener enggak, dan sebagainya. Nabi Auf yang kaya raya, delok begitu, ketakwaannya timbul, rasa takutnya, rasa khawatir. Kok aku bondoku sing akeh iki, waduh piye iki? Ngontrole ben betul-betul dari mananya bener, dipakainya juga bener. Begitu denger di dalam Madinah itu banyak musibah, karena kerusakan alam atau hujan terus atau apa, hormone bosok kabeh, banyak orang yang susah. Wah, dasar Abdurrahman bin Auf, wah ini kesempatan ini, sambil nolong, sudah jelas peruntukannya untuk menolong yang baik, ya kan? Dikasih kurma bosok, dikasih harga yang normal. Iso gak mau dodolan sopo itu? Pak Main, berasmu wis bosok jamurun mbok dol sing normal itu kan gak bisa toh. Didol aja gak payu, diomeli tiwasan. Nah, seperti itu. Ini malah dia yang nawarin. Sudah tak tuku, wabe tak tuku, tak regoni normal. Wah, alhamdulillah, datang berbondong-bondong. Pikirannya, aku mudah-mudahan tak salurne untuk membantu DE dengan baik, hartaku juga nggak banyak, kalau itu habis sudah ada di jalannya, dan dia tahu kalau sudah di jalannya pasti diberi pahala berlipat, kan begitu kan? Di otaknya itu sudah penuh dengan ketakwaan. Hampir entek duitnya, nah gitu kan? Kita nggak tahunya seminggu itu ketulusan dia, ketakwaan dia untuk membantu orang lain kekurangan dengan sepenuh hati, gak ngerewel, gak, bukan dari perintahnya Rasul, bukan dari siapa-siapa, ya. Datang dari Yaman itu utusan, ada kurma bosok enggak? Oh, sing digulai kok kurma gosok ya. Gak pernah kepikiran Nabi Auf, Siti Abdurrahman Auf itu ya gak pinter, gak ngerti, moro-moro, oh engko bentar lagi saya baru di WA dari Yaman, seminggu lagi mau datang, zaman gue gak ada WA gitu. Ya, dari sana aja jauh tusan. Ada enggak? Jadi dari penelitian di sana katanya kurma busuk itu bisa untuk obat musibah tertentu gitu. Jadi seperti itu. Itu perlu dibuktikan itu ya. Tapi bisa aja seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang itu yogurt itu ya, yogurt itu saja nih cara ilmu gampang-gampangan itu duduh kelapa sing dibusuk nih, jadi yogurt. Nah, dengan cara tertentu, dengan tambahan tertentu seperti itu. Padahal enak itu yogurt. Contohnya gitu aja, larang. Jadi pengertian busuk itu bisa alternatif, mungkin terfermentasi, mungkin apa dan sebagainya. Intinya itu digoleki. Bukan regone normal, regone berkali-kali lipat. Duit yang disok misalnya 3 triliun itu moro-moro balik 3 triliun, nggak sampai seminggu. Dek gak njaluk, teko dhewe. Allah dilawan, itulah ketakwaan. Buah dari ketakwaan tadi, ya itu ya, karena rasa takut, khawatir, engkau duitku akeh, engkau disalurkan ke tempat yang salah, kan gitu kan. Terus apa gitu, ngombe, misalkan seperti itu kan, apa-apa gitu, disalurkan ke yang benar sambil menolong, itu juga perintah Allah dan sebagainya, dapat berlimpah. Jadi seperti ini contoh sepele, tapi ini kisahnya bukan edok-edokan cuma cerita edok-edokan, enggak, kisah nyata ini. Artinya terjadi. Allah dilawan, wah Allah itu begitu hebatnya. Karena itu
Allah itu maha segalanya, akan menghukumi sekecil-kecilnya sebesar darahmu. Salah benermu itu akan gitu. Nek salah dihukumi satu salah dihukumi satu, ya toh. Nek baik dihukumi berlipat ganda, minimal satu. Yakin nggak itu? Harus yakin. Nah, keyakinan terhadap Allah dan tuntunannya yang pasti benar, dan semua janji-janji Allah nanti pasti akan terbukti, karena Allah melihat apa yang kita lakukan setiap detik ini, maka ketakwaannya timbul. Kok gek, aku kok ngeremehni sholat terus, gek. Iya Pak Juli saya ngomong, cuma gak nate sholat ya, gak bakalan masuk surga. Loh wis asyhadu kan dijamin, iya tapi di ujung-ujung terakhir pasti dia masuk neraka dulu. Nah, misalkan seperti itu, nah itulah yang kita lihat. Maka mari kita kelola upaya bagaimana mengelola ketakwaan kita agar meningkat terus kualitasnya menjadi insan yang terbaik. Kembalinya ke kita, dan bukan untuk akhirat toh. Ya, seperti Nabi Auf tadi itu, Abdurrahman Auf kan, bukan dia dapat pahala toh, dia wes entuk pahala. Tapi ambek Allah dilipat gandakan, diwujudkan di dunia, plus nanti di akhirat masih jadi tabungan pahala dia. Mungkin 700 kali dari sekian triliun yang dia sok untuk membeli kurma itu. Loh sak Medina dituku kabeh berapa ton itu? Itu, ya. Padahal sukari itu sak kilo berapa? Iya kan? Kalah sak kilo 200, selawe kayak gitu ya kasarannya, selawe misalkan, bertontonan berapa. Nah jadi seperti itu. Maka marilah kita terus pahami ilmunya satu persatu. Jangan kepaksa, tapi hati nurani kita pengen kita ini dapat ilmunya. Nah, satu persatu mudah-mudahan kita bisa menjadi yang terbaik. Berubah sidik-sidik. Kita pasti mati. Ini tak ulang-ulangi. Dan oleh Allah tuntunannya, orang yang mati tapi dia tidak bersedekah, dia tidak mengikuti tuntunan Allah, dia pasti menyesal. Jaluk balik neh tapi gak iso. Ada beberapa foto-foto itu baru dikubur nggak sampai 1 jam dibongkar karena salah, lubangnya salah. Podong gaya lubangnya ternyata jenenge kisi A dilubangin situ. Kan kadang-kadang bisa terjadi zaman pandemi itu gaya lubang wakeh gitu kan. Dibongkar, begitu dibongkar dibuka, wis wah iki wis wabang, wis uiteng nggak karo-karuan bosok wisan. Lagi 1 jam loh. Padahal hukumnya mayat itu mulai berbau berapa jam? Mulai berbau itu di atas 1 hari. Kalau dia kena penyakit parah, dia misalnya 2 hari wis mulai bau. Tapi kalau 3 hari ke atas, wis bau ini pasti nyengat gitu aja. Aku sebutan nih, waduh, wah bunyi itu ya kayak gitu ya. Tapi kalau cuma 1 hari belum. 2 hari mulai agak sedikit bau daerah-daerah tertentu ya, ngerti di daerah tertentu ya gitu. Jadi seperti itu ya. Maka mari kita semangat meningkatkan ketakwaan kita ya. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, semoga Allah memudahkan untuk memperoleh kualitas kita ya. Karena kunci paling pokok untuk membuat kita paling mulia, paling bertakwa, itulah resepnya. Nanti kita pelajari apa itu yang namanya takwa dan sebagainya. Nah ini salah satunya. Sudah pernah diputer, tak puter lagi agar supaya bisa nyambung. Nah, sepele, dia buta malah nggak minta dihidupkan karena khawatir nanti aku kuat dihisap begitu. Aku sudah diberi kelebihan untuk bisa hafal Quran sana sini, aku sudah bisa makan dan sebagainya.
Dia merasa cukup, qanaah di situ. Ya mudah kawin atau tidak, tapi paling tidak semua yang dilakukan itu pengennya berdasarkan perintah Allah. Dia nggak pengen meminta terlalu banyak, pokoknya diridhoi. Pokoknya aku isoku ketoke kelebihanku hafal Quran. Ana wong maca sak surat aja diwaca langsung dhek hafal dan sebagainya. Akhirnya juga dia diajak kemana-mana dapat uang itu, bisa makan. Tapi dia sedekahkan lagi. Umum dasar dia itu pengennya jadi orang baik. Jadi ya pas-pasan terus. Untuk honor gitu ya, menjadi motivasi, sedekahkan lagi dan seterusnya. Itulah dia. Aku pengen berbuat apa, ya sudahlah, aku sisaku mau kuito ya will ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi saksi engkau bahwa aku sudah berbuat sesuatu yang terbaik. Buta pun hafal Quran gitu. Kita yang nggak buta nggak hafal Quran kan gitu ya. Contoh ini sudah lagi dah. Nah kalau tadi itu yang sangat terbatas, kalau ini yang berlebih tapi tetap bertakwa. Kalau alhamdulillah sinau. Jadi dia berbuat baik, care, nggak ada yang nyuruh kecuali hati nuraninya. Kok itu ada wong cilik kok melasmen dan sebagainya. Ini pernah diputar, ya. Nah, tapi paling tidak mengingatkan kita. Ndelok jeneng anak dodolan malah dibujuki. Nah, itu ada sisi lain, wong bocah lemah di tempat yang dingin kangge urip anak wong tuane ngono kok ya jek ana tega-tegane malsu duit ya gitu kan. Tapi di sisi lain wong wis sugih dan sebagainya mau pekerjaan tapi ndelok begitu kok gelem-geleman mudhun, gelem-gelem ngekeki duit, gelem-gelem nganggep ben seneng pokoknya duit palsu itu dianggap enggak tapi diganti dan sebagainya, ada sepatu diganti, ada anu diganti dan sebagainya. Tapi ini waktunya nggak usah dilanjut, kan sudah pernah toh. Nah paling tidak inilah yang dilakukan. Jadi orang yang dalam keadaan apapun kalau bertakwa itu dalam keadaan kondisi paling mulia. Makin bertakwa makin mulia. Bukan jabatannya apa yang paling mulia, sugih sapiro sing paling mulia, gantenge sapiro bukan, tetapi apa yang kita jaganya itu yaitu ketakwaan kita. Maka kalau di dalam takwa ini kalau rezeki ini muter ikhtiar ya, cacemnya benar, ilmu benar, iman, jihad, doa benar gitu ya. Tapi kalau takwa ini sumbernya, kalau kita bertakwa sumbernya dari Allah yang banyak sekali, ngerojok diputer sitik aja wis ngerojoknya akeh. Apalagi ngerojoknya ditambah dengan sedekah dan rasa syukur, maka lubangnya tambah gede, ngerojoknya tambah akeh. Nah, hati-hati, ngerojok rezeki tambah akeh, nek dhek boros bocor digunakne ke enggak, akhirnya ya entek rezekine. Nah, rezeki ini bisa sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat keluarganya, sukses keluarganya, hubungan dengan Allah baik sekali, ya simbolnya sholat, hubungan dengan manusia baik sekali, simbolnya sedekah, materi berkecukupan, dan paling tidak ada 7 cabang yang paling tidak gitu. Nah, akhlak itu posisinya, iman, takwa, akhlak, sedekah ini posisinya gawe sumber rezeki dari Allah itu nggak terbatas. Ini tandanya nggak terbatas ini, ya. Jadi kalau sudah nggak terbatas, Nabi Auf ngentakne duit itu aja seminggu ya 3 kali lipat, ya nggak dinyono-nono. Jadi kalau orang bertakwa maka banyak sekali Allah memberi rezeki yang tidak diduga-duga, itu di Quran ada, ya. Jadi seperti itu. Maka kalau ada lihat asal katanya ittaqo yattaqi ittiqa'a wa tuqata wa taqwa, itu artinya takut dan khawatir, dan takut dan khawatir. Gek aku melanggar tuntunan Allah, gek aku menjalankan yang dilarang Allah, kayak gitu. Ada perasaan seperti itu. Maka kalau makna umum itu diwujudkan dengan satu kata-kata yang mungkin lebih paham kita,
Kita selalu merasa takut dan khawatir. Tentang apa? Bukan tentang dunia, bukan tentang dunia, bukan tentang jabatannya nanti jadi apa, bukan tentang gajinya kita berapa, atau jabatannya, atau apanya, atau gantengnya, atau apa. Waktu dia buta, ya nggak khawatir tentang itu malahan. Dia terima. Khawatir tidak bisa jaga dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan dari larangan Allah. Padahal kita yakin bahwa Allah yang maha segalanya selalu melihat tiap detik apa yang kita kerjakan dan akan semua yang kita lakukan. Sing elek dibales sesuai dengan eleknya, sing apik dibales minimal 1 sampai berkali-kali lipat. Itu karena Allah maha pengasih maha penyayang. Yang bisa ini hanya Allah, karena Allah maha segalanya. Nek presiden ndak iso, ya, kita nggak bisa. Sehingga karena mengenal Allah yang kayak gini, khawatir, maka kita jadi sungguh-sungguh dan berhati-hati, kayak salah, kayak kurang, berupaya menjaga dan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya dan terhindar dari siksa Allah yang dahsyat. Pengertiannya mono, sing panjang lebarnya, jadi seperti itu. Kelihatannya sepele, maka kita koreksi. Di bidang ini kita sudah jalankan, mungkin di bidang ini kita belum, yang belum itu diperbaiki. Ini ada banyak di Quran tentang takwa itu, banyak sekali ya. Jadi begitu, berbekalah karena sesungguhnya bekal hidup kita yang terbaik takwa. Nah, harus kita ada perasaan Allah itu maha segalanya, kita khawatir, konsentrasi dalam menjalankan, dalam transaksi. Mas, sampean duwe anu enggak Mas? Minyak goreng ini, khawatir kita nih dikira enggak lengkap. Gadah-gadah tapi sak mangke habis. Becok itu ya, nggak boleh. Dereng gak ada, tapi nanti untuk masukan pimpinan mungkin nanti bisa gitu. Harus begitu, ya. Jadi seperti itu. Ini contoh, ya. Jadi seperti itu. Ojo kadang-kadang ditagih diutang rumoso. Aku wis lunas ya, padahal sing kurang lunas. Bocok itu ya, Pak ya. Iku wong sing punya watak itu. Nanti titenono. Aku sudah ratusan kali orang seperti itu. Uripe pasti rusak itu. Pengalaman aku San. Ya. Pengalaman nggak usah ada tuh. Sing ngutang nang aku dewe aja gitu, Pak. Ngeremeh nih begitu karena dia diremehkan Allah, gitu loh ya. Nah, datang ngemis-ngemis dan sebagainya ada begitu. Ya, saya salut Pak Ridwan itu usaha untuk bangun rumah ya. Mudah-mudahan kelakon ya. Soalnya sama Pak Main. Yang lain kalau untuk urusan rumah dan monggo diatur aja, tapi dicek sing tenanan ngono lho Pak Main ya. Pak Roji ya. Ya ini lanjut. Berbekalah sebaik-baik berbekal adalah takwa. Lah inilah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan etok-etokan, jangan aksi tipu-tipu. Orang Pak Roji sungkan aku tak sholat, tidak ibu-ibu ya. Mbak Lia enggak, sholat yang pergi sholat kan gitu aja. Nah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim yang taat ya. Tolong teman-teman begitu. Saya sebetulnya keberatan kalau ada karyawan itu sih nggak sholat, karena itu ganjel rezeki itu. Nanti kita jadi seperti terhambat oleh kotoran satu itu yang gara-gara nggak sholat. Karena janji Allah kalau di dalam suatu kaum itu semuanya baik, tondone minimal sholat itu Pak Main, itu Allah akan memberikan limpahan rezeki kepada kaum itu. Itu sing janji Allah. Nah, janji Allah gampang, ya. Kalau janji manusia ya belum tentu iso, kan gitu ya. Allah maha segalanya. Jadi seperti itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan-jalan keluar yang sulit-sulit jadi gampang baginya, dan mengadugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga.
terduga, kaya Abdurrahman bin Auf tadi dan sebagainya. Ini Quran ya. Cobalah kalau Quran itu geni koyoan, ya. Itu sudah digeni, artinya apa yang dilakukan itu pasti terjadi. Monggo dilanjut, silakan. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyimak tentang manajemen takwa. Karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia.
Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, kita masih dengan manajemen Islam dengan tema kita manajemen takwa bersama Ustadz Judi Murtado. Kita akan sambung kembali mengenai tema kita saat ini yaitu manajemen takwa. Mari kita simak bersama. Salah satunya ini, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, terus berkembang. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Masing-masing itu ada kelebihan dan kelemahannya. Sing apik ditiru, sing elek ditinggal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Sopo lagi yang bisa menyaksikan dan menghukumi selain Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Artinya kita nggak bisa lari dari Allah karena setiap saat dilihat Allah. Maka Maha tahu, Maha teliti. Kalau bertakwa betul-betul dengan sungguh-sungguh dilakukan secara konsisten, maka dia akan diberikan jalan keluar, anugerah, ampunan, dan sebagainya. Pertolongan, hati yang qanaah, yang tentrem, dan sebagainya. Pokoknya segala yang baik akan diberikan. Karena itu paling mulia. Kalau sudah paling mulia, pasti Allah itu akan ulas asih nyah-nyoh kepada orang mulia itu, ya. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Maka salah satunya jika kamu bersabar, bertakwa, sungguhnya yang dimainkan termasuk urusan yang patut diutamakan. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak mampu membuatnya, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dalam pengertian kita nggak bisa membuat alam semesta ini, kita nggak bisa membuat kita ini nggak mati-mati selamanya. Nek suwayahe ya pasti tidak. Artinya hukum Allah itulah yang pasti akan terjadi. Kita bukan Allah. Nah kalau sudah tahu kita nggak bisa terjun ke dalam, moro-moro set hilang ning iso, moro-moro set ning gone bulan, nek gak iso, hati-hati. Ojo kemelinti kaya Allah. Nanti akan dikeplekne Allah. Orang macam gitu akan menjadi orang yang ahli neraka. Ini contohnya lagi, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, orang itu punya pakaian untuk menutupi aurat sebagai bentuk kesantunan dan rasa malu, ya, dan bulu. Tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi kalau orang punya pakaian takwa, arif, bijaksana, gak emosian, terus memberikan teladan-teladan yang baik, jujur, memberikan sedekah, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sebagainya, memberi fasilitas-fasilitas yang memungkinkan, dan berupa pinjaman untuk kepentingan tertentu dan sebagainya. Maka orang itu seperti kayak berpakaian, tapi perpakaiannya itu akan membuat dia indah, mulia. Nah, kalau pakai pakaian koyok rojo Jawa, tapi dia sering beco, ya nanti ditenono. Kalau sudah agak menjabat, dia akan
hinakan sama orang. Jadi bukan bagian fisik yang menjadi penting, tapi bagian hati, bagian takwa itulah. Ya. Maka ada orang kan, rupanya kok elek, kowe kok kawin, wongnya wayu itu ya, kawin sama orangnya welek gitu. Terus rada tuwek, kenapa seneng gitu? Misalkan, siapa? Ustadz siapa kowe? Sing kawin sama orang gontor masih muda? Hah? Alvin. Itu Bukan deh. Ustadz siapa? Yang cilik orangnya? Hah? Abdul Somad ya. Katanya si istrinya itu pernah ngomong itu, kenapa kok mau gitu? Kok enggak golek sing Joko atau apa gitu? Saya tidak melihat dari sisi tampilan fisik atau apanya, tapi dari sisi agamanya. Si istrinya itu cerita itu. Abdul Somad, ngerti toh? Cilik toh? Nah, itu kan. Ganteng sekali ya enggak toh? Ya toh? Kalah ganteng sampai Pak Rozi toh, bisa gitu ya. Tapi dia cek 6 loh, mbak jenengan kalah 6 loh. Iya. Tapi terkintil-kintil dia begitu ya. Nah. Apalagi kalau Pak Rozi itu wah terkintil-kintil. enggak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pakaian yang paling baik itu ani. Jadi cobalah kita membawa jiwa kita ini takwa. Nah, takwa salah satunya ya kudu sholat. Kalau mau nggak sholat itu, makanya orang boleh mantu, mau nggak sholat nggak ojo, banget seperti itu deh. Begitu. Ono sing milih, kok pagi, sholat nggak nyolat, korupsi nggak nyolat, cuma penting dia apa mobilnya, Mercy, omae apa itu, anake menteri, wih ayo, barkui gampang gak karo-karuan. Jadi sekarang manfaatnya takwa itu kenapa sih kok kita ini kudu perlu meningkatkan ketakwaan? Jadi nomor satu, kunci yang dahsyat yang banyak sekali berdampak di dalam menjaga kualitas diri kita agar tidak kena azab Allah yang pedih. Nomor satu itu kita ini pengen surga atau tapi kita harus mlebu neraka sik kena azab, atau kita terhindar dari azab langsung masuk surga, pilih ndi? Langsung masuk surga. Walaupun ujung-ujungnya sama masuk surga, tapi neng neraka itu satu hari bisa 10.000 tahun kok. Kalau neng neraka misalkan 1000 tahun, sudah 10 juta tahun neng neraka yang ana ini urip mati ya. Nek besok mau latihan masuk neraka, ya cobalah goreng tempe tapi seroke tangan aja ewek gitu. Minyaknya tuku nggone Pak Dwi ya. Nggone Pak Zainul ya. Ewek. Lu latihan iki aku latihan masuk neraka. Nah, ya jangan begitu ya, mau nekat. Jangan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini agar tidak kena azab Allah, sekaligus mendorong semangat sungguh-sungguh kita agar terus memperbaiki diri menjadi insan yang terbaik. Wis enak yuk pentonan baik, dunia oleh, akhirat oleh. Dengan apa? Jaga diri kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah. Jadi kualitas ini dibentuk menghindari azab, carane tuntunan Allah itu kita harus jalankan. Ada tuntunan yang mengarah perintah dijalankan, ada tuntunan yang mengarah larangan ini tolong dihindari atau dijauhkan. Gitu ya. Nah, dua-duanya kita harus koreksi. Kita wis sholat, bar sholat dijak, yuk ngombe yuk. Wah, mumpung gratis itu tinggi. Biasanya kowe 3 gelas kok saiki tumben cuma 1 gelas. Soaling. Ya gitu, jangan begitu. Sungkan aku bolo koncone dhewe, ya wis aku tak sak botol aja nggak apa-apa. Sesuai mendem ndak karo-karuan ya. Sesuai ginjele rusak dan seterusnya. Nah,
hati terjaga bisa suci dan furqan. Furqan itu mudah melihat mana yang benar, mana yang salah. Orang yang bertakwa itu hatinya punya jiwa furqan. Oh, nek ngono salah, nek ngono apik gitu, sehingga dia mudah menghindarinya. Dimuliakan, disayangi Allah, mendapat berkah, hidup kita tambah baik, dan pertolongan jalan keluar yang baik, diampuni semua dosanya, dan menjadi ahli surga. Wong sing bertakwa. Halah, cuma tulisan tok. Jangan. Ini tuntunan Islam. Pasti terjadi, ya. Pasti terjadi. Nah, mengembangkan rasa syukur, qanaah, berkecukupan, sehingga lebih merasa puas di dalam banyak hal. Yang Rimo Siti puas. Misalkan seorang istri dari suaminya umpamanya pas-pasan, terus begitu ya sudah diterima dengan baik. Ya wes, ini rezeki yang halal. Daripada wakai sak gebek duit kondi iki, Pak. Wis ta, merem aja wong wedok senengane duit kok. Iya wong wedok kebanyakan, aku gak. Duit iku saka ndi? Iku lah. Saka wis ngerti dhewe lah gitu. Saiki sing liya-liyane yang ngono. Iya wis, gak apa-apa. Nek wong gak beriman, gak bertakwa ya terima aja. Alhamdulillah. Nek wong bertakwa sik. Kalau ini haram nanti akan ngejorne kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Alah Pak, kalau barang yang ini ku panas balik noai Pak, kita terima mangan ngono ya wes. Nah, orang bertakwa akhirnya dia bisa jadi orang yang berguna, ya. Jadi gitu. Karena merasa puas, tidak diperbudak dunia, tidak merasa takut dan khawatir tentang tenang dan terentem urusan dunia, ya. Nah, urusan membuat dia harus mulia, dia khawatir, aku iku masih banyak ya hartaku yang nyampur dari barang halal. Aku belum bisa sholat tahajud, belum bisa begini. Bolak-balik dikandani konsolat, mlebu kuping tiwa, kuping tengen, ya Allah, nanti aku jadi orang yang diazab oleh Allah. Bukan gek lagi, karena dia percaya sama Allah, itu pasti terjadi. Menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita. Menyehatkan fisik kita, jadi lebih sehat, lebih apa. Karena kemarin itu saya kedatangan tamu Dr. Wahid. Dia mengkhususkan, walaupun dokter itu holistic care namanya. Ya, sehat itu harus sehat fisik, hati, dan pikiran. Sakit fisiknya bisa disebabkan oleh fisik, oleh hati, dan pikiran. Disebabkan oleh benda yang nyoto atau tidak, bisa jin dan sebagainya. Dia cerita panjang lebar, sudah tak hapus ini, tapi sudah tak foto. Jadi kalau masalah jin itu ada berupa sihir, ada berupa dikontrak, nanti nurun nang anake, sing gelem dan sebagainya. Ada yang disisipi karena hatinya galau, ada yang dia berbuat jahat, perbuatan itu membuat lubang bagi jin mudah masuk. Jangankan seperti itu, maem pakai tangan kiri lah, jin bisa masuk lewat tangan kiri itu. Dia cerita banyak, sehingga banyak orang sakit nggak sembuh karena bukan ditambani obat. Obatnya itu dari masalah non fisik tadi. Dia cerita, maka dia spesialis dokter yang membuat terapisnya itu tanpa obat kimiawian. Dia hanya herbal, doa, ini kalau gitu. Karena orang jahat itu pasti sangat mudah dimasukin jin. Kamu pernah apa ditelusuri itu? Ya, akhirnya pernah berzina. Nah, inilah jin bisa masuk, yang akhirnya membangun orang emosi dan sebagainya, membuat ininya abu, membuat apa ginjalnya begini dan sebagainya. Dia cerita panjang lebar itu ke saya itu. Istrinya lagi S2 di
Mapa ya, apa itu di mana? Margoyoso. Ini contoh. Nah, jadi nanti di dalam manajemen sehat ala Rasul kita kasihkan ilmu itu ya. Jadi banyak sekali orang nggak mandi, obat nggak mandi karena apa? Ya karena dia itu dicengkiwing sama jin. Bisa itu ginjalnya diambat. Jin itu makhluk Allah. Nggak usah ada nama Allah namanya Juli ini bisa ngeneknya seorang toh. Iya Pak ya. Iya. Ya namanya jin namanya siapa gitu ya bisa aja nyengkiwing begitu walaupun nggak ketok. Ya. Itu katanya dia. Itu sering banyak obat ke sana ketok gitu akhirnya dia tahu. Nah ini ya menyehatkan fisik, hati dan pikiran kita dan kehidupan kita jadi sehat. Terus kemudian membangun jiwa saling menghargai sesama, tidak iri dengki, tidak sombong, menyalahkan berbagai pihak. Jadi dia akan menjadi baju yang bijaksana, ya. Menjadi sumber yang mendorong menyuburkan segala kebaikan, kemaslahatan, kebijakan dan sebagainya, terhindar perbuatan buruk dan tercela, dimuliakan, disayangi Allah, mendapat berkah pertolongan Allah, dan dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahatan, juga ketenangan, kemuliaan, kebahagiaan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi luar biasa. Karena yang paling mulia itu takwa. Maka ada orang yang dapat apa? Muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Begitu banyaknya manfaatnya. Setidaknya terhindar dari azab Allah, sehingga terhindar dari siksa Allah, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu minimal seperti itu. Maka kita harus memiliki ketakwaan oleh Allah. Maka kiat sukses memperkuat takwa itu apa? Nomor satu, kuatkan keimanan kita kepada Allah dan keikhlasan kita kepada Allah dengan mengenal Allah secara menyeluruh. Bahwa Allah itu segalanya, kekuasaannya nggak terbatas, melihat kita semuanya itu makhluk Allah akan dilihat oleh Dia, rezekinya dan sebagainya, ditolong atau tidak, atau dibiarkan atau dilindungi atau tidak dan sebagainya tergantung dari kitanya, gitu kan? Nah, daun yang jatuh di mana aja sudah tahu, satu detik lagi pohon itu akan roboh, akan menimpa mobilnya si A dan sebagainya, dia tahu semuanya. Nah, dari seperti itulah dia membuat tuntunan yang benar. Ayo tuntunan itu dimakan, diemplok total, ya, untuk kita laksanakan bertahap, satu persatu kita sempurnakan agar supaya kita menjadi makhluk paling mulia di sisi Allah, yaitu makhluk yang paling bertakwa. Jadi mengenal Allah menyeluruh, bahwa Allah maha segalanya, Allah selalu melihat kita, Allah maha menyaksikan kita, Allah akan memberikan balasannya. Setiap darah pun yang jelek dibalas sama, yang baik dibalas dilipat gandakan. Oleh karena itu kita mestinya menjaga azab itu dan atau perbuatan dosa itu atau perbuatan sia-sia yang menjauhkan dari Allah. Jadi logikanya seperti itu, karena Allah maha segalanya dan hakim seadil-adilnya. Satu darah pun nanti akan kita dibalas, di dunia dicicil, di akhirat dilunasi. Maka mbok ya tuntunan yang datang dari Allah itu kita yakini, kita pegang erat-erat. Sapa sing memegang tali Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan selamat dunia akhirat. Jadi seperti itu juga di Quran. Maka yang kedua, kuatkanlah kejujuran kita. Jujur kita ini janjiannya kayak apa sih? Janjiannya kita ini di mata Allah kayak apa? Iya ya, aku gak sholat mana mau bukti nih untuk kita ini taat piye, kita ini begini kadang sih adik apa sih males atau apa, gak nate zikir, gak nate apa, berdoa dan sebagainya. Mari kita jujur ya, kuatkan kejujuran kita, ilmu wawasan kita tentang Islam ya, termasuk pengajian saat ini. Kuatkan rasa syukur kita, jauhkan dari perbuatan dosa.
kesucian itu akan memudahkan kita untuk gampang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kuatkanlah rasa takut dan khawatir kita akan azab siksaan Allah. Khawatir takut, kok nanti kena azab ini kalau saya salah. Tidak menjalankan yang wajib, yang diperintahkan, kan dosa itu, ya toh? Nah, maka kalau kita nggak menjalankan itu dosa. Kalau dosa itu mancing azab, pasti dapat azab. Dunia dicicil, di akhirat dilunasi. Maka dengan perasaan khawatir dan takut itu terhadap siksaan Allah yang maha dahsyat, neng dunia bisa dicicil, di akhirat dilunasi, maka kita akan mudah introspeksi diri. Sejauh mana kita sudah melaksanakan seluruh perintahnya atau menghindari atau menjauhkan larangannya. Bila belum sempurna, mbuh sholate, mbuh tahajute, mbuh sedekahe, mbuh apa, membina anak, doakan anak dan sebagainya, menjauhkan dari molimo dan sebagainya, maka segeralah memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Kuatkan zikir untuk membersihkan hati, bersihkan hati dari sifat-sifat keinginan untuk berbuat jahat. Lengkapilah, sempurnakan ibadah kita, terutama tahajud, doa dan tawakal, serta taatlah secara keseluruhan terhadap semua tuntunan Allah. Nah, jadi seperti itu. Maka monggo kita pertanyakan, memang sengaja saya simpelkan biar nggak molor-molor, karena asarnya maju gitu, Monggo kalau ada pertanyaan silakan, putri satu, putra satu, monggo. Baik, silakan. Ini sudah pada antri untuk bertanya. Kita mulai dari sini dulu, mungkin disebutkan namanya dan lalu pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, saya mau bertanya. Menahan amarah atau emosi itu kan termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Padahal emosi atau amarah yang dirasa dari yang dialami setiap wanita khususnya, kalau hormon sedang tidak stabil, biasanya waktu datang bulan, otomatis kan kadang mudah terpancing, ya, gitu. Membludak. Ya. Itu kan yang bisa dialami oleh para wanita. Gitu. Saya mewakili suara para wanita di sini. Nah, menurut Pak Juli, adakah kiat-kiat secara Islam dalam mengatur stabilan hati emosi itu, Pak? Hormon biar nggak mudah itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, monggo, fans sekalian. Siapa lagi yang mau bertanya sama Ustadz Juli? Sambil latihan berani ngendikan. Ayo, sopo? Belum ada habis ini, Tadi gitu, Jadi betul emosi itu warnanya macam-macam. Ya, ada terlalu sedih, nangis emosi. Ya, terlalu galau, pikirannya bingung, emosi. Termasuk emosi itu juga panas, akhirnya dia bisa marah. Memang marah itu tidak mudah. Rasulullah juga pernah marah, tapi marah yang terkendali di tempat yang memang harus marah. Kalau dia menghina Islam atau apa, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang belum level ke situ, memang marah itu diupayakan terus-menerus untuk kita kendalikan. Nah, itu memang butuh kesadaran, pemahaman. Biasanya uang ketemu sing paling nggak disukai, atau situasi tertentu capek sekali, atau pikiran lagi ruwet, banyak masalah, atau kalau tadi perempuan itu sedang menstruasi, itu memang biasa. Emosionalnya lemah pengendaliannya, itu mah sudah biasa. Tapi kalau pengen baik, memang ada banyak cara Rasul itu. Kalau secara ilmiah, orang sedang emosi yang tadi marah, itu harus dirubah geraknya.
Nek duduk, berdiri itu atau berbaring, pokoknya dirubah. Ojo meneng itu gegek itu, itu dirubah. Yang kedua, banyak Rasul menganjurkan untuk wudhu. Wudhu karena marah itu di sininya itu seperti kayak melumpuk emosi kan gitu kan. Nah, wudhu. Wudhu kan sambil bergerak toh, sambil wudhu, sambil doa gitu, mudah-mudahan bisa reda. Gitu. Sambil kalau persoalannya itu sehari-hari memang kita mesti harus kendalikan. Lama-lama saya itu berproses ya. Misalkan kadang-kadang terhadap hal-hal tertentu saya itu kok pas cuape kok itu kok marah. Karena menghadapi persoalan yang memang jengkel. Tapi sekarang saya sudah enggak lah. Bisa aku istuwek, saya enggak boleh marah apapun. Kalau kepaksa ya sing nangis aku merebes ya enggak apa-apa. Kenapa dia itu kena menang juga mancing? Pokoknya aku gak oleh. Tanamkan itu secara psikologis, menanamkan berkali-kali dengan penuh kesadaran itu akan menghantam, akan menjadi mudah kita mengendalikan. Kalau misalnya sama anak yang nggak kalau angger ini wis dibantu, wis diani opo-opo, wis kasih ngono, kalau ketemu gue wis kuweting tak gitu. Jadi itu di anakku. Sudah wantemkan terus, dicium terus, kasih sayang dilengkarkan, akhirnya marahnya akan lebih terkendali. Aku punya program kepada ini. Jadi seperti itu, akhirnya seperti itu. Sudah. Tapi yang namanya manusia ketemu titik yang betul-betul sangat mau jengkelin atau dengan kejahatan luar biasa yang mau kita yang sampai begini kita kuasin goyang gotong ngoyo gitu untuk dibagi. Gak taunya nggak dibagi, diontek, dibagi tonggone cuma sak sing liyane dientek diempel nek didol. Pernah nggak kejadian? Pernah itu kan bongkol loh. Suruh bagi ke situnya tok dia ya wis oleh double, biasanya oleh 3 kali. Dientek cuma tok dibagi tonggone dengan alasan sing liyane cukup. Bodoh kan, masuk gitu kan. Nah, ya itulah manusiawi pada saat-saat ada godaan begitu. Tapi kalau orang punya jiwa qanaah, jiwa takwa, marah itu akan menimbulkan hilangnya akal sehat. Ya makanya kalau jangan mutusin sesuatu sedang marah, kepada pasangan kita atau kepada anak. Jadi gitu. Ya dengan gerak, dengan wudhu, apalagi sholat, dan fisik yang lemah karena puasa itu juga mengurangi marah. Biasanya marah itu akan cepat kalau dia punya sifat kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, dia kegendutan kayak saya ini kayak gitu, ya, dan sebagainya. Yang gendut-gendut itu, wah, berarti namanya cocok dengan nama Pak Zainulnya ini. Zen itu sesuatu yang ada ceritanya sendiri tentang ilmu Zain. Jadi seperti itu. Maka mari kita terus, kalau kita pengen bertakwa, itu kan bukan tuntunan yang baik. Walaupun secara manusiawi itu biasa, tapi cara-cara teknik seperti itu akan lebih baik. Kadang lonjak-lonjak dan sebagainya. Kadang salurkan marah itu kepada sesuatu yang tidak membahayakan, seperti itu. Tapi kalau bisa dengan cara seperti itu. Tentu. Ada lagi? Loh, nek aku ya tak terima Pak Ridwan, gratis. Pak Ridwan, tanya apa saja kok. Ini halal ini. Ayo kasih pengeras. Nah, kasih pengeras. Nah, kita cekel lagi, ben nanti dia gak keburu disikat balik. Ayo, satu aja, belajar.
Ini ojo diremehne iki sedang lagi belajar, nggih. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayo. Untuk mengadakan ilmu ketakwaan yang benar itu untuk berupa bagaimana caranya untuk bisa berhasil yang lebih baik dan pagi. Tadi kan sudah ini ya. Jadi sukses memperkuat ketakwaan kita, tadi dibaca ya. Akhirnya coba diawasi, paling tidak mengenal Allah, keimanan keikhlasan kita, paling tidak kita pengen terhindar dari azab dulu agar supaya kita tidak susah kehidupan kita. Jangankan materi yang enggak karu-karuan triliunan, anaknya rusak kabeh, keluarganya rusak kabeh, itu membuat sedih sekali. Apalagi kalau sakit, kena enggak karu-karuan, anaknya kena narkoba dan sebagainya, itu menghancurkan kredibilitas kemuliaannya. Jadi mendingan bertakwa, sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Ini alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Nek ana ngono sikaten. Lho. Nek tukang becak 50 itu telung angkatan loh, Pak. Nang pasar kesana kesini bolak-balik. Kue lagi tako aja oleh 50. Nanti yang lain ya. Ini katanya Pak Main, kalau ada yang pertanyaan besok-besok lagi, dia siap 50. Oke, cukup paham, J? Paham, J? Ayo satu persatu, J. Mudah-mudahan bermanfaat, J. Oke. Silakan, selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kajian kita pada sore hari ini usai sudah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Juli Murtado tadi bisa membekas di pikiran dan juga di perasaan, itu yang terpenting. Sehingga nanti sepulang dari sini ilmu-ilmu tersebut bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi amal jariah. Ingatlah bahwa surga itu mahal, maka tebuslah dengan ketakwaan. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam ini dari awal hingga akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.